Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja anak-anakku sekalian, karena ini kan pakai gratisan, waktunya hanya sekitar maksimal 40 menit. Tolong yang sudah gabung, terus soundnya masih menyala, suaranya dimatikan dulu ya. Suaranya dimatikan dulu, biar tidak mengganggu anggota yang lain. Gitu ya. Bahkan suaranya di-mute dulu. Oke, sekali lagi yang soundnya masih menyala, tolong di mute dulu. Oke, saya dari saya aja. Oke, sudah mati semua. Terima kasih, di sini sudah hadir ada 10 anggota kelas. Bagi kira-kira tayangannya sudah tampil belum ya? Tayangannya sudah tampil belum? Kalau sudah tampil, tolong angkat tangan. Tulisan perlindungan dan penegakan hukum sudah tampil belum? Kalau sudah tampil di layar Anda, tolong angkat tangan. Oke, ya. Oke, sudah tampil ya. Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Rian akan menyajikan materi kedua ya, dalam masa pandemi ini, materi pelajaran PPKN, yaitu berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Ini materi kedua. Nanti akan saya jelaskan secara cepat. Nanti kalau ada yang tidak paham, kalau di akhir sesi ada yang mau tanya, silahkan kalau masih ada waktu. Tapi kalau tidak cukup waktunya, silahkan nanti tanya japri, tidak apa-apa. Memang materi ini agak tergolong materi yang rumit, agak sulit materi ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang dipelajari ya, materi yang dipelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga dan penegak hukum. Dan yang ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Ini dari judul tadi ada 3 subbab materi. Selanjutnya, nah kita membangun persepsi dulu, pemahaman awal dulu tentang materi perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada 2 gambar dan judul headline berita yang Pak Rian ambil dari kompas.com. Ya, tanggal 31 bulan 7 tahun 2020 kemarin. Berita yang pertama, Polri dan Kejagung itu Kejaksaan Agung, diminta telusuri motif aparat yang terlibat kasus pelarian Joko Chandra. Ya. Di mana kalau kita ketahui Joko Chandra ini adalah napi atau terpidana koruptor yang melarikan diri. Nah, ternyata dalam proses pelariannya tersebut ada indikasi aparat penegak hukum yang terlibat. Jadi yang terlibat, sehingga ini menjadi masalah besar kita karena yang terlibat itu levelnya sudah level bintang 2, jenderal yang terlibat, dan ada banyak pihak yang terlibat. Ya, dan sekali lagi kasus ini menjadi istimewa, ya, menjadi perhatian istimewa karena banyak petinggi negara yang terlibat. Ya. Di sisi lain KPK itu ada diserang, petugas KPK diserang oleh penegak hukum. Lah di sisi lain ada penegak hukum yang melindungi koruptor kan gitu. Ini persepsi yang kita bangun. Itu kira-kira bagaimana dari aspek penegakan hukum. Yang kedua, tak pakai masker belasan warga dianjur dihukum. Di warga di Cianjur dihukum kerja sosial. Ya. Membandingkan 2 kasus ini, mungkin kita bertanya, lek kasusnya ecek-ecek pelakunya warga biasa, hukumannya kok tegas. Nah, sedangkan lek kasusnya itu besar, terus kenapa malah hukum itu tumpul, misalnya seperti itu. Sehingga ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lek pelakunya warga biasa, kurang ngiram penegakan hukumnya. Tapi kalau pelakunya itu orang yang punya uang dan sebagainya,
malah bisa membayar penegak hukum. Betul. Ini sebagai persepsi kita. Benar enggak seperti itu atau tidak? Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke. Next, materi selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita belajar materi tentang hakikat dan pelindungan penegakan hukum, di situ yang pertama ada pengertian hukum, ada sifat dan unsur hukum, ada ciri hukum dan tujuan hukum. Pengertian hukum itu apa? Gitu ya. Yang pertama, pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Jadi, enek aturane, terus aturan itu memuat sanksi, ada sanksinya. Yang kedua, sifat dan unsur hukum. Hukum itu sifatnya mengatur, yang pertama. Dan yang kedua, memaksa. Jadi, hukum itu ada yang sifatnya mengatur. Berat, siapa yang diatur? Orang yang mau tunduk pada hukum. Kalau orang itu tidak tunduk atau tidak membuat sesuatu yang sesuai aturan hukum, ya tidak apa-apa. Contohnya gini yang mengatur itu. Pernikahan. Ya, masalah pernikahan itu hukumnya sifatnya mengatur. Jadi orang yang tunduk pada aturan pernikahan hanya orang yang menikah saja. Ya. Tidak ada sifatnya nikah itu memaksa. Lek memaksa mesakne sing jomblo ndak iso nikah kan dipenjara aku. Kan gitu ya. Itu sifat mengatur. Tapi ada juga yang memaksa. Contoh, ketika Anda berkendara pakai motor, Anda harus menggunakan helm. Itu bukan sifat mengatur, tapi sifatnya memaksa. Kenapa? Kalau Anda berkendara pakai motor tidak pakai helm, maka nanti oleh polisi dipaksa Anda. Salah satunya ditilang, diberhentikan dan ditilang. Nah, itu. Jadi hukum itu sifatnya ada dua, mengatur dan memaksa. Nah, unsur hukum selanjutnya adalah peraturan tentang tingkah laku manusia, peraturan yang dilegalkan itu disahkan oleh badan-badan resmi, memiliki sanksi apabila dilanggar. Ciri-ciri hukum. Nah, ciri hukum itu adanya perintah atau larangan. Jadi yang pertama ada perintah dan yang kedua ada larangan. Perintah atau larangan harus dipatuhi dan ditaati setiap orang. Itu ciri hukum, tidak terkecuali. Nah, kalau misalkan tadi kita mengambil contoh kasus Joko Chandra tadi ya, loh penegak hukumnya kok malah ngewangi koruptore. Nah, terus sing koruptore kok penak bisa masuk keluar wilayah Indonesia, dikawal pisan kan gitu ya. Kalau kita kembali pada ciri hukum, harusnya tidak seperti itu. Tidak melihat siapapun dia, jabatannya apa, semua orang itu harus sama di depan hukum. Jadi ketika terjadi pelanggaran seperti kasus Joko Chandra itu bukan yang salah hukumnya, tapi orang yang melaksanakan hukum itulah yang salah. Hukumnya tidak salah karena hukumnya mengaturnya jelas. Jadi yang salah itu adalah orang yang melaksanakan hukum tersebut. Ya, kalau dalam bahasa hukum itu namanya oknum, gitu ya. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian, tujuan hukum. Apa tujuan hukum? Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan yang, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Ini menurut pendapatnya Pak Kansil. Jadi, pokok kudu enek hukum. Tujuannya ada hukum itu sekali lagi adalah untuk agar supaya keadilan itu ada. Lek enek hukum, masyarakat los kan ya iso dol tenan kan. Jadi bisa rusak lah istilahnya. Bisa rusak. Jadi ketika hukum itu dibuat tujuannya adalah untuk menjamin kepastian. Lek enek sing langgar ya kudu dihukum. Ya. Kalau ada yang tidak melanggar ya harus diapresiasi. Selanjutnya, nah, ketika kita itu menggunakan hukum dalam sistem keseharian kita, akhirnya Indonesia itu disebut sebagai negara hukum, Cah. Jadi jenis negara itu ada dua. Kalau dalam teorinya, yang pertama negara hukum, yang kedua adalah negara kekuasaan. Apa itu negara hukum? Negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, atau mohon maaf saya ulangi, Indonesia sebagai negara hukum itu dasarnya apa? Gitu ya. Indonesia sebagai negara hukum itu dasarnya apa?
Dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1, ayat 3. Apa itu? Dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Bentar ya. Jadi itu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi, jadi negara kita itu adalah negara hukum. Tuh. Yang kedua, jadi Indonesia sebagai negara hukum. Yang kedua adalah sebentar, ini ada soundnya yang nyala ya. Saya mute all dulu. Hukumnya bersumber pada Pancasila, berkedaulatan rakyat, persamaan kedudukannya dalam hukum, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Jadi cirinya, kalau kita mengatakan negara kita itu negara hukum, ya, ciri ini opo gitu ya. Ciri ini opo? Bersumber pada Pancasila. Jadi aturannya itu bersumber pada Pancasila. Terus dasar aturannya itu didasarkan pada kebutuhan rakyat. Jadi ini arti dari kedaulatan rakyat. Terus semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Tapi kedudukannya podo. Gitu. Terus hukum itu dibuat bersama antara Presiden dan DPR. Nah, ini cirinya kita sebagai negara hukum. Terus bentuk perlindungan hukum di Indonesia itu seperti apa? Menurut pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi semua orang itu sama di depan hukum, gitu ya. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Ini menurut pasal 28D. Jadi kalau ada orang yang dirugikan, haknya itu dia bisa menuntut kepada pemerintah. Karena apa? Semua orang sama, tidak peduli dia rakyat biasa, dia pejabat, konglomerat, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semua sama. Terus yang keempat, penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum? Ya, penegakan hukum kita itu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan semua orang wajib menjunjung hukum. Jadi ketika orang itu posisinya sama di depan hukum, maka setiap orang itu juga dia harus patuh menjunjung tinggi hukum. Itu artinya patuh pada hukum. Nah, di sini ada 5 peran, ada 5 lembaga yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia. Jadi ada 5 lembaga, mulai kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, advokat, ada KPK. Ya. Terus mungkin pertanyaannya, loh kalau saya bagaimana Pak? Saya kan warga biasa. Apakah saya boleh menegakkan hukum? Boleh. Kita juga harus berpartisipasi dalam penegakan hukum. Cuman porsinya beda. Kita itu hanya sebagai pelaksana. Kita tidak punya kewenangan. Contohnya gini, suatu saat mulai wis mlebu, sampai ini sepakat karo cah sak kelas, yo ngiwangi tugasnya Pak Polisi, ngene cegatan ning ngarepe SMK siji. Kayak ngene cegatan, ngecek-ngecek surat, itu enggak boleh. Anda enggak boleh berperan sampai ke situ karena bukan kewenangannya. Nah, peran kita bagaimana? Ya kalau kita berkendara, kita lengkapi surat-surat, kebutuhan dan sebagainya itu dalam berkendara. Itu peran kita. Jadi ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat KPK. Saya jelaskan satu advokat. Apa itu advokat? Advokat itu ya hampir sama seperti pengacara. Cuman ada perbedaannya. Kalau advokat itu dia profesional, tugasnya hanya sebagai pendamping orang yang sedang berperkara. Jadi orang yang bersalah di pengadilan itu biasanya didampingi advokat.
Apa bedanya lagi dengan pengacara? Kalau pengacara itu profesinya bisa macam-macam. Misalkan Pak Rian itu PNS gitu ya. Saya bisa jadi pengacara juga. Nah, tapi bukan kategori advokat. Karena kalau pegawai negeri sipil itu tidak boleh jadi advokat. Nah, kalau jadi pengacara masih memungkinkan. Sedangkan yang kelima adalah KPK, yaitu lembaga yang memberantas tindak pidana korupsi. Seperti pengantar yang Pak Rian sampaikan tadi, pejabat KPK itu disiram air keras yang menyiram penegak hukum. Di sisi lain, penegak hukum malah membantu koruptor pergi ke luar negeri. Ini sebuah hal yang apa namanya kurang bagus ya. Tapi itu bukan kok hukumnya yang salah, tapi oknumnya saja yang salah. Oke, selanjutnya. Nah, dinamika pelanggaran hukum, selanjutnya. Pelanggaran hukum itu kalau kita, lazimnya itu ada 3. Meskipun ini saya tulis secara ringkasannya ya. Lazimnya itu ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah hukum pidana. Jadi kayak mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, merampok, menipu, itu hukum pidana namanya. Tidak perlu ada orang yang lapor, kalau Pak Polisi tahu biasanya Pak Polisi menindak. Ini namanya hukum pidana. Bisa juga dengan laporan. Nah, terus yang kedua, hukum perdata. Pelanggaran hukum perdata apa contohnya? Perjanjian, hutang piutang, perkawinan, warisan. Itu contohnya hukum perdata. Ya. Sehingga hukum perdata itu biasanya sifatnya mengatur. Ya. Artinya orang yang melakukan tindakan hukum, orang yang menikah baru diatur. Kalau belum menikah ya tidak diatur. Utang piutang, orang yang melakukan berhutang baru diatur. Kalau tidak menikah, tidak utang ya tidak diatur dan gitu. Tapi yang atas hukum pidana itu sifatnya memaksa. Terus yang ketiga hukum adat. Pelanggaran hukum yang tumbuh berkembang dan diyakini di masyarakat. Ya, pelanggaran hukum yang tumbuh dan berkembang dan diyakini di masyarakat. Contoh hukum adat itu hukum kebiasaan. Ya. Kebiasaan contoh sampai ngundang tonggone selamatan, tidak ada aturan tertulis itu kon nyugui kayak berkat, tidak ada. Tapi karena itu kebiasaan akhirnya disuguhi, dikasih makan, kasih berkat. Kalau kita coba-coba ngundang orang terus tidak dikai opo-opo, no, paling diundangnya tidak teko. Itu namanya hukum adat. Sanksi adatnya juga ada, yaitu ketika diundang tidak datang. Jadi dinamika pelanggaran hukum itu ada 3, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Nah, bagi yang terakhir anak-anakku sekalian, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan supremasi. Supremasi itu, maksud supremasi itu menegakkan hukum juga, artinya sebenarnya sama. Jadi supremasi hukum itu maksudnya adalah meletakkan hukum pada tempatnya. Nah, partisipasi kita mungkin tidak sama dengan partisipasinya ketika orang jadi polisi, ditugasi jadi polisi, jadi tentara, Satpol PP. Nah, mereka punya kewenangan lebih, negara memberikan kewenangan lebih. Sedangkan kita itu ya kita hanya pelaksana. Jadi berbeda, enggak boleh aku pengen ngewangi polisi kayak tuku bedil diwe, ngalur ngidul enggak bedil, enggak boleh. Ya, karena kita tidak diberi kewenangan oleh negara. Lek enggak bedil manuk enggak popo. Ya, boleh aja. Ya. Senapan angin itu loh, boleh. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, ini materi terkait dengan sistem dan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada intinya, ayo kita patuhi aturan hukum. Nah, caranya mematuhi bagaimana? Dengan kita menyetop pelanggaran hukum. Minimal awake dhewe tidak melanggar. Kita itu tidak melanggar. Itu minimal ya. Jadi, caranya ya seperti itu. Kita tidak melanggar. Terus, kita jadikan area sekolah kita nanti itu sekolah yang apa ya, yang taat hukum. Jadi orang itu kalau tidak melanggar aturan itu tenang, tidak ada beban. Tapi ketika sudah melanggar aturan, orang itu menjadi tidak tenang. Kecenderungannya seperti itu. Jadi kalau kita itu patuh pada hukum,
terus tidak melanggar hukum, maka kita itu juga akan nyaman. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Ini terkait dengan materi pagi ini yang bisa Pak Rian sampaikan kepada kalian. Masih ada waktu beberapa ya. Mungkin yang mau, silahkan yang mau bertanya, bisa bertanya. Saya stop share dulu. Nah, saya unmute. Silahkan yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya. Materinya memang agak berat, agak sulit, tapi nanti ya kita cobalah, ya kita coba. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang saya teruskan ke penugasannya. Sebentar. Gini, Anda itu punya kesempatan untuk mengerjakan tugas ini 10 hari ke depan. Jadi 10 dino. Masa pengerjaan tugas materi 2 ini 10 hari. Ini sebagai bahan nanti untuk ulangan harian juga ya. Nah, adapun tugasnya seperti ini. Sebentar saya tampilkan dulu. Share screen. Ya, sudah kelihatan ya di layar kalian? Kalau kelihatan angkat tangan. Kalau kelihatan silakan angkat tangan di layar. Oke, sudah kelihatan. Oke, makasih sudah kelihatan. Jadi gini Mas, anakku sekalian, tugas Anda ini nanti yang pertama adalah tugas proyek ini berdurasi 10 hari ke depan, mulai tanggal 5. Mohon maaf, harusnya ini bukan mulai tanggal 5, tapi mulai tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 6 ya. 6 apa 7 sekarang? Sekarang tanggal 7. Ya. Mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Oh, maaf, 16 Agustus. Ya. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 Agustus. Jadi ini. Dan mengupload tugas ini akan tertutup pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Jadi silahkan ini diperhatikan, saya 1 hari sebelum upacara kemerdekaan. Apa tugas Anda? Anda diminta menuliskan peraturan yang diberlakukan di rumah kalian masing-masing. Sebanyak 10 peraturan. Kalau ada peraturannya, maka silahkan merumuskan atau membuat aturan tersebut. Loh Pak, aku yang ngomong saya los-losan pokoknya, tidak enak aturan belas. Nah, sekarang kita berlatih menjadi warga negara yang baik. Kita coba membuat aturan, 10 aturan nih. Pada setiap aturan yang Anda cantumkan, selanjutnya berikan contoh bukti dalam bentuk foto. Berarti sampean kudu difoto pas melaksanakan aturan itu. Dari membentuk foto Anda sedang mematuhi aturan tersebut. Nah, di sebelahnya, kolom sebelahnya, sebutkan sanksi apa yang Anda terima jika melanggar aturan tersebut. Lek aku ngelanggar no, wong tua aku kayak sanksi opo kan gitu ya. Nah, gunakan lembar kerja yang sudah disediakan untuk mengerjakan tantangan proyek. Nanti Pak di Edmodo, Pak Rian sudah upload petunjuk cara pengerjaan kerja itu dan contoh lembar kerjanya. Tinggal contoh gambar kerjanya itu di-download, terus diisi foto kalian dan sanksinya gitu ya. Kalau tidak melanggar, kalau melanggar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aku dan 10 peraturan di rumahku. Nama, nomor absen, kelas. Contoh peraturan pertama, menyetrika baju sendiri. Setrika dhewe. Nah, ning kene fotone ya foto sampean pas setrika. Nah, terus kalau tidak menyetrika, sanksinya apa? Uang saku dikurangi, dipotong 50%. Ini contohnya seperti itu. Itu ya. Nah, mengenai penugasannya. Jadi nanti ada 10 ini, 10 tugas.
Nanti oleh Pak Rian akan di-upload di Edmodo form ini ya Cah ya, form ini. Silakan nanti ialah dari form itu tinggal kalian isi, tinggal kasih foto, tinggal ditulis sanksinya apa. Ya, itu di Pak Rian minimal 10 peraturan. Masanya 10 hari, jadi Anda bisa nyicil sehari satu peraturan, ngerjakan apa peraturannya apa, dan yang penting fotomu ketika melakukan peraturan. Akan lebih baik lagi kalau di situ ada foto nih wong tuane tampak, misalkan peraturannya banyak bisa di rumah. Ketika melaksanakan aturan itu ada di situ tampak orang tuanya, itu nilainya lah tambah bagus lagi. Oke, itu mengenai tugas anak-anakku sekalian. Ya. Tidak tugas, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Waktu kita ini tinggal 7 menit. 7 menit. Setelah tayang ini selesai, silahkan langsung masuk ke Edmodo. Nanti di situ ada link absen. Ya, ada link absen, tapi tugasnya belum. Paling tidak nunggu 1 jam ke depan, nanti tugasnya baru Pak Rian upload. Silahkan menuju ke Edmodo, ada link absen, dan pertemuan ini saya rekam. Ya, pertemuan ini oleh Pak Rian direkam, siapa yang ikut ada. Nanti temannya yang belum ikut bisa melaksanakan streamnya di YouTube dengan durasi sama Anda melihatnya itu ya. Jadi bisa lihat di YouTube, tidak apa-apa kalau memang belum bisa. Nanti ada link absennya tersendiri juga kalau di YouTube. Ada link absennya nonton dari YouTube gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Waktu kita tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Ada? Ini sudah saya unmute. Anda bisa ngomong loh. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Kok menengahin? Wis sarapan kabeh urung iki, Bang. Dereng. Oh, belum. Ya biar ini sarapan ya. Biar ini sarapan. Pak. Ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan kalian untuk gabung pada kegiatan kelas daring pada pagi hari ini. Setelah ini sekali lagi silakan kunjungi Edmodo. Terus ada penugasan itu nanti untuk 10 hari ke depan silakan dikerjakan. Insya Allah minggu depan ada kuis lagi, juga silakan dikerjakan. Bagi yang nilainya belum ada nanti bisa konfirmasi ke saya ya. Ya, itu konfirmasi ke saya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sudah bisa meninggalkan room-nya. Ya, saya akhiri.